Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrianika Lutfianti, NPM 2041043 dari kelas 3A Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Ada beberapa hal yang akan saya bahas mengenai pemahaman lintas budaya, keragaman antar budaya, serta bahasa dan budaya. Pemahaman lintas budaya merupakan mata kuliah yang mempelajari keragaman budaya yang ada di dunia, serta dampak dari budaya tersebut. Semua budaya beserta fungsinya tentu sangat penting bagi anggota budayanya. Namun, apabila jika dilihat dari kacamata anggota budaya yang berbeda, tentu akan memiliki nilai yang berbeda. Dan setiap individu atau anggota budaya berhak menggunakan nilai-nilainya sendiri. Sehingga pemahaman budaya itu sangat diperlukan, karena dengan perbedaan budaya akan berdampak pada bahasa komunikasi yang tidak pantas. Faktor perbedaan seseorang juga dapat menjadikan orang tersebut terlihat tidak toleran terhadap anggota budaya yang berbeda. Pemahaman mengenai orang lain secara lintas budaya dan antar ruang pribadi merupakan salah satu cara untuk memperoleh keberanian dan kepekaan. Akan tetapi, sebelum kita memahami budaya orang lain, pemahaman mengenai budaya sendiri itu sangat diperlukan dan sangat penting. Karena hal tersebut termasuk prasyarat untuk mengidentifikasi dan memahami budaya orang lain. Kemudian komunikasi antar budaya, yang mana komunikasi antar budaya ini memiliki dua variasi, yaitu komunikasi verbal yang lebih menggunakan pemilihan kata yang dapat mempengaruhi baik tidaknya komunikasi kita, dan komunikasi nonverbal yang lebih memperhatikan pada ruang pribadi, seperti halnya dengan sentuhan, ekspresi wajah, dan kontak mata. Dalam budaya berkomunikasi juga memiliki beberapa jenis, yaitu budaya dengan konteks tinggi dan budaya dengan konteks rendah. Budaya dengan konteks tinggi lebih memperhatikan pada isyarat nonverbal dan halus dengan berbicara. Adapun budaya dengan konteks rendah lebih memperhatikan setiap kata yang mana dapat memberikan makna ketika berkomunikasi. Budaya dengan konteks rendah bergantung pada setiap kata yang dapat menyampaikan makna ketika berkomunikasi. Seperti halnya Spanyol dan Italia yang biasanya ketika berbicara dengan berekspresi dan menggunakan gerakan tubuh. Lain halnya dengan orang Jerman atau Swiss yang lebih menekankan pada ungkapan verbal yang memiliki makna secara harfiah yang dapat mengungkapkan maksudnya. Selanjutnya, bahasa dan budaya. Bahasa bukan hanya untuk menyuarakan sebuah ide, tetapi bahasa juga dapat mengungkapkan ide-ide dan memperoleh mental seseorang. Bahasa bukan hanya untuk menyuarakan sebuah ide, tetapi bahasa juga dapat membentuk ide-ide dan menyusun mental seseorang, serta tata bahasa yang dapat menjadikan jalan pikiran suatu bangsa. Dan dalam bahasa terdapat dua jenis, antara bahasa yang kuat dan bahasa yang lemah. Bahasa yang kuat menentukan jalan pikirnya seseorang, sedangkan bahasa yang lemah lebih mencerminkan budaya dari penuturnya. Adapun budaya termasuk cara hidup atau jalannya hidup seseorang dalam suatu komunitas masyarakat.
Bahasa dan budaya dapat dikatakan saling berkaitan, karena bahasa termasuk ke dalam ruang lingkup kebudayaan, dan bahasa juga dapat mempengaruhi jalan pikiran seseorang, serta bahasa dapat membentuknya suatu kebudayaan. Misalnya, harahiri yang hanya ada di Jepang. Bahasa tersebut sudah menjadi budaya dari Jepang, yang mana dapat diartikan sebuah diri yang sudah menjadi kebiasaan orang Jepang. Cukup sampai sini. Apabila terdapat kesalahan, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.